Hai semua, kali ini kita akan membahas saham PT Indorama Synthetics Tbk dengan kode saham YNDR. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan YNDR ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 10,74 T mengalami kenaikan sebesar 39,7% menjadi 15,00 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 39,7% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 10,6% per tahun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan hanya 7,1% sehingga sulit untuk memprediksi pertumbuhan di tahun selanjutnya. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan YNDR ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 832,05 M mengalami kenaikan sebesar 56,01% menjadi 1,30 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 56,0% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 63,2% per tahun. Konsistensi pertumbuhan laba bersih hanya 37,0% sehingga sulit untuk memprediksi pertumbuhan di tahun selanjutnya. Lalu kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan YNDR. Pertama, untuk GPM perusahaan ini mengalami kenaikan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 12,7% naik menjadi 13,1%. Ini merupakan hal yang baik. Lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan, pada tahun lalu sebesar 7,7% naik menjadi 8,7%, kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu Return on Equity. Return on Equity tahun ini mengalami kenaikan, tahun lalu sebesar 13,8%, dan pada tahun ini naik menjadi 18,2%. Return on equity dari perusahaan YNDR ini sebesar 18,2% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Aset lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dapat melunasi seluruh liabilitas jangka pendek perusahaan atau liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, bisa dikatakan perusahaan ini aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,87 kali masih kurang dari 1 maka perusahaan ini masih dalam batas yang aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan YNDR ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,19 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya, valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 13.420 dan saat ini harganya ada di 6.075 sehingga memiliki margin of safety sebesar 55%. Saat ini memiliki margin of safety yang sangat besar. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.